Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Al-Fajri. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal hasil penelitian yang saya buat yang berjudul tentang pengaruh game online Mobile Legends terhadap perilaku komunikasi interpersonal mahasiswa Universitas Majalengka. Nah, bab 1 atau latar belakang, perkembangan teknologi ini bertujuan untuk meringankan beban manusia dan menyediakan kebutuhan hidupnya. Namun, teknologi juga menimbulkan kekhawatiran mengurangi solidaritas dan interaksi sosial akibat kecanduan gadget. Smartphone sebagai salah satu teknologi terkini telah menjadi kebutuhan pokok termasuk untuk hiburan seperti game online. Game online khususnya Mobile Legends sangat populer dan dimainkan oleh jutaan orang. Meskipun memberikan hiburan, ada kekhawatiran bahwa kecanduan game online ini berdampak negatif pada keterampilan komunikasi interpersonal yang menyebabkan isolasi sosial dan kesulitan menjalin hubungan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa game online ini dapat mengurangi kemampuan komunikasi interpersonal. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, adakah pengaruh game online Mobile Legends terhadap perilaku komunikasi interpersonal mahasiswa Universitas Majalengka? Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui adakah pengaruh game online Mobile Legends terhadap perilaku komunikasi interpersonal, terutama pada mahasiswa Universitas Majalengka. Batasan masalahnya yaitu penelitian ini berfokus kepada mahasiswa Universitas Majalengka yang aktif bermain game online Mobile Legends. Manfaat penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana game online Mobile Legends dapat mempengaruhi perilaku komunikasi interpersonal mahasiswa Universitas Majalengka. Yang kedua yaitu manfaat praktis untuk meningkatkan pemahaman tentang pengaruh dari game online terhadap komunikasi antar individu. Yang kedua, memberikan pengetahuan tentang dampak negatif dari game online agar nantinya dapat menjadi pedoman bagi mahasiswa. Bab 2 yaitu landasan konseptual. Komunikasi psikologi. Komunikasi psikologi adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu sendiri. Proses ini melibatkan pengolahan informasi, pemikiran, pengalaman, dan emosi dalam diri seseorang. Salah satu tokoh terkenal yang mendefinisikan komunikasi psikologi adalah Joseph De Vito pada tahun 2016. Terus ada perilaku komunikasi. Menurut Fick dalam Notot Mojo pada tahun 2003, perilaku adalah tindakan atau perbuatan organisme yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Nah, pengertian kecanduan game online sendiri yaitu menurut Limens, Falkenberg, dan Fitter dalam jurnal penelitian Amirul Fathin Fadhil pada tahun 2023. Kecanduan game online ini adalah ketidakmampuan yang persisten dalam mengontrol perilaku bermain game yang menyebabkan masalah-masalah sosial dan masalah emosional bagi pelaku. Landasan teoritis yaitu ada dua teori. Yang pertama teori ketergantungan dan yang kedua teori behaviorisme. Teori ketergantungan ini dapat didefinisikan menyatakan bahwa manusia ini memiliki kebutuhan untuk membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal yang dekat dengan orang lain. Menurut Robert Weiss pada tahun 1973, pencetus utama teori ketergantungan sosial dalam bukunya Loneliness, The Experience of Emotional and Social Isolation, yang menjelaskan bahwa manusia ini memiliki kebutuhan dasar untuk membentuk dan mempertahankan hubungan interpersonal yang dekat dengan orang lain. Ketergantungan sosial ini terjadi ketika seseorang bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan interpersonalnya. Yang kedua yaitu teori behaviorisme. Menurut Rohim pada tahun 2016, behaviorisme ini menggambarkan manusia sebagai makhluk yang digerakkan semuanya oleh lingkungan atau apa yang disebut dengan homo mechanius atau manusia mesin. Teori ini selalu mengasumsikan manusia bahwa perilaku manusia ini dianggap seperti mesin yang selalu menghubungkan antara satu sama lainnya. Manusia ini bisa dianggap sebagai sifat hedonitis, yakni selalu mencari kesenangan dan menghindari kerugian. Penelitian terdahulu yang pertama ada dari Nikmatuz Zahra tentang pengaruh game online Mobile Legends terhadap komunikasi interpersonal mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UIN Riau. Yang kedua yaitu Rahmawati dan Gunawan yang berjudul pengaruh game online Mobile Legends terhadap perilaku komunikasi mahasiswa Universitas DIF.
Yang ketiga yaitu dari Nofri Agustria dengan judul Pengaruh Game Online Mobile Legends Terhadap Perilaku Komunikasi Siswa SMAN 1 Koto, Provinsi Sumatera Barat. Hipotesis dan kerangka berpikir dalam penelitian ini yaitu HO, tidak ada pengaruh yang signifikan antara kegiatan bermain game online terhadap perilaku komunikasi interpersonal mahasiswa Universitas Majalengka. H1 atau hipotesis alternatif yaitu ada pengaruh negatif yang signifikan antara kegiatan bermain game online Mobile Legends terhadap perilaku komunikasi interpersonal mahasiswa Universitas Majalengka. Kerangka berpikir dari penelitian ini yaitu game online Mobile Legends sebagai teori X dan perilaku komunikasi interpersonal mahasiswa sebagai teori Y. Nah, bab 3 yaitu desain penelitian. Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Game Online Mobile Legends Terhadap Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Ilmu Universitas Majalengka, desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei. Menurut Sigiono, pada tahun 2013, metode penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Metode ini berguna untuk menguji teori, mengidentifikasi tren, dan membuat prediksi berdasarkan data yang akan dikumpulkan. Nah, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu tidak dapat diketahui karena belum tahu jumlah mahasiswa Universitas Majalengka yang aktif bermain game online Mobile Legends. Nah, sampel dari penelitian ini yaitu dengan pendekatan rumus Lemesau yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah sampel dengan total populasi yang tidak dapat diketahui secara pasti. Nah, rumus dari Lemesau tersebut pada penelitian ini yaitu seperti berikut. Nah, contohnya berdasarkan perhitungan di atas ini, maka nilai sampel yang didapat adalah 96,4 yang dibulatkan menjadi 96 responden. Nah, tabel operasional dalam penelitian ini yaitu ada dua, dari variabel teori ketergantungan sebagai teori X dan variabel teori behavior sebagai teori Y. Nah, metode analisis data dari penelitian ini yaitu yang pertama ada uji measurement atau outer model. Metode ini penting dalam konteks penelitian karena membantu peneliti memastikan bahwa instrumen pengukuran yang digunakan ini valid dan reliable. Terus ada poin uji validitas, ini berfungsi seperti seleksi dalam alami bagi alat pengukur atau menilai efektivitas media dalam mengumpulkan data yang akurat. Ada convergent validity, ini untuk membantu meneliti memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran benar-benar mencerminkan konstruk yang ingin diukur. Yang kedua itu ada discriminant validity, ini berperan sebagai tembok penjaga yang memastikan bahwa setiap indikator dari variabel laten ini berdiri sendiri dan terpisah dari indikator-indikator lainnya dalam suatu model pengukuran. Terus ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah seperti keadaan sebuah kendaraan yang kita andalkan ini untuk perjalanan jauh. Ini adalah proses yang penting dalam penelitian ini untuk menunjukkan seberapa jauh kuesioner kita dapat dipercaya dan diandalkan. Terus ada yang kedua itu uji struktural model atau inner model. Ini menjelaskan bahwa inner model ini adalah alat penting dalam analisis PLS atau memahami hubungan antar variabel dalam penelitian. Penggunaan R-square sebagai indikator goodness of fit memungkinkan peneliti untuk menilai seberapa baik model mereka menjelaskan variasi dalam variabel dependent. Yang ketiga itu ada bootstrapping atau pengujian hipotesis. Ini menjelaskan pentingnya metode bootstrapping dalam analisis statistik serta bagaimana nilai P dan T statistik digunakan dalam pengujian hipotesis dalam interpretasi dan hasil regresi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk membuat kesimpulan yang kuat tentang hubungan antar variabel dalam model statistik mereka. Nah, ini ada lampiran untuk kuesioner yang telah saya buat. Berikut dengan tangkapan layarnya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam